Seorang siswi kelas 10 SMK di Mesuji ditemukan tewas di siring perkebunan karet di Desa Margomulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Selasa malam. Saat jenazah baru ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah, namun pakaian bagian bawahnya telah terlepas. Dari tubuh korban ditemukan luka diduga bekas tikaman senjata tajam di bagian perut serta luka lebam di wajahnya. Oleh polisi dan tim medis, jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Korban warga Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji. Menurut keluarganya, pada Rabu siang, korban diduga diperkosa, kemudian dibunuh. Tewasnya korban diketahui saat keluarga mencarinya karena korban yang sekolah namun hingga malam hari belum pulang. Gimana? Ya secepatnya harus dapat. Ya, biar tahu yang kayak mana manusianya itu kan. Masih kelas 1 SMK. Iya. Terakhir kelihatan di rumah jam berapa, Pak? Dia kan ke sekolah. Keluar dari sekolah, pulang dari sekolah kan nggak nyampe rumah. Artinya itu dari sekolah belum sempat Semestinya udah nyampe rumah, tahu-tahu belum, makanya dicari kan. Masih bersekolah itu ya? Ya, itu masih pelajar kelas 10. Pakaian dikenakan? Pakaian yang dikenakan pakaian sekolah SMA. Pada saat ditemukan pakaiannya seperti apa sih kondisinya, Pak? Kalau pas ditemukan dia hanya berpakaian baju saja, tapi di bawah telanjang. Ada bercak darah nggak? Kalau bercak darah hanya di baju. Kalau yang lain kita juga nggak tahu juga. Identitas pelaku pembunuhan belum terungkap. Hingga berita ini disusun pada Selasa petang, polisi belum memberikan keterangan terkait hasil penyelidikan penyebab kematian korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi jenazah dari tim Dokes dan Forensik Polda Lampung yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Baik pemirsa, saat ini saya berada di lokasi di mana tempat korban, seorang wanita yang masih duduk di bangku sekolah, telah ditemukan dengan kondisi mengenaskan tanpa busana. Korban diduga sebagai korban pembunuhan dan disinilah lokasi di mana korban saat itu dibuang dan ditemukan oleh warga. Setelah berhasil dievakuasi, kemudian korban dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum dan saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara melakukan otopsi. Dan polisi masih terus melakukan pencarian dan menggali penyebab kematian korban. Mustaqim melaporkan dari Mesuji, Lampung. Tuh darahnya tuh. Tuh darah bajunya tuh. Korban terakhir tanah longsor di Kecamatan Air Naningan, Tanggamus ditemukan pada Rabu siang. Jenazah Suryani, petani berusia 38 tahun, ditemukan tertimbun tanah longsor sedalam sekitar setengah meter. Evakuasi jenazah berlangsung cukup lama. Petugas terlebih dahulu harus menyingkirkan bongkahan tanah yang menimbun korban dengan tali yang ditarik oleh beberapa orang. Selanjutnya, petugas menyemprot air dengan mesin alkon untuk menyingkirkan lumpur yang menimbun jenazah. Jenazah Suryani ditemukan pada pencarian hari keempat. Pencarian terkendala tidak adanya alat berat yang bisa didatangkan ke lokasi. Atas nama Suryani, usia 38 tahun, diketemukan tim SAR gabungan pada pukul 13.00 dan berhasil dievakuasi pada pukul 14.00. Korban langsung dibawa ke puskesmas Naningan dan akan langsung dibawa ke rumah duka. Jenazah Suryani terlebih dahulu dibawa ke puskesmas untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Tanjung Rindu, Kecamatan Pugung, Tanggamus. Alhamdulillah sudah bisa dievakuasi. Yang selanjutnya nanti kita akan bawa ke puskes untuk dilakukan pemeriksaan medis. Tadi sih kita juga sudah koordinasi dengan Kapolsek Pugung, yang mana nanti keluarga dari almarhum bisa menjemput untuk pengurusan lebih lanjut. Bencana longsor di dua kecamatan di Tanggamus terjadi pada hari Jumat lalu saat daerah ini juga dilanda banjir bandang. Longsor di Kecamatan Ulu Belu menewaskan 2 petani yang terdiri dari bapak dan anak.
lalu di Kecamatan Air Nandingan menewaskan 2 petani. Mereka tertimbun tanah longsor saat bertani di kebunnya yang berada di bawah lereng bukit. Seluruh jenazah korban telah ditemukan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Wahana permainan ayunan putar dalam gelaran pasar malam di lapangan Sriwijaya, Desa Setianegara, Kecamatan Baradatu, Waikanan ambruk pada Selasa malam. Suasana keceriaan para pengunjung spontan berubah jadi histeris. Dalam video yang direkam warga, ayunan putar ini ambruk saat sedang membawa 14 orang yang kebanyakan anak-anak dan remaja. Mereka terpelanting dari kursi ayunan. Akibat kejadian ini, 1 orang dilarikan ke puskesmas karena menderita luka robek di keningnya. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap ambruknya wahana bermain anak ini akibat ada baut pada as tiang yang patah. Kejadiannya tadi malam kurang lebih pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian terjadi di lapangan Sriwijaya Baradatu. Saat ini penyidik telah melakukan pemeriksaan dan olah TKP dan wahana akan kita tutup sementara sampai pemeriksaan seluruhnya selesai. Tidak ada korban jiwa pada ambruknya ayunan putar ini. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menghentikan sementara pasar malam di Desa Setianegara. Polisi kini telah memeriksa beberapa orang, termasuk pegawai dan pengelola pasar malam sebagai saksi. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan. 4 penjahat jalanan di Tulang Bawang Barat ditangkap dalam operasi Sikat Krakatau 2024 yang digelar selama 2 pekan terakhir. 2 tersangka terlibat kasus pembegalan motor dan 2 lainnya mencuri motor. 3 motor, senjata tajam, dan peralatan mencuri motor disita sebagai barang bukti. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap para tersangka begal menyasar korban wanita yang mengendarai motor sendirian. Tersangka mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas motor korban. Sedangkan para pencuri biasa menyasar motor yang diparkirkan di minimarket dan toko. Pada operasi Sikat Krakatau ini, polisi menerima penyerahan 6 pucuk senjata api rakitan dari para pemiliknya. Tahunnya 1 sampai 3. Tersangka sendiri merupakan tersangka lokal atau dari luar, Pak Kapolres? Ya, tadi berdasarkan keterangan yang saya bacakan, kebanyakan memang warga Tulang Bawang Barat, ada yang dari luar, hanya 2 orang tadi. Polisi mengimbau warga pemilik senjata api secara ilegal segera menyerahkan ke polisi sebelum ditangkap. Mereka yang sukarela menyerahkan ke polisi, maka tidak akan dihukum dan identitasnya dirahasiakan. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang.